Di dalam Markus pasal 10 dikisahkan bagaimana Yesus masuk ke dalam sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari gerbang yang satu, maka di tengah jalan ada seorang yang buta, yang hari-harinya bekerja sebagai tukang yang meminta-minta di pinggir jalan. Dan kita tahu namanya adalah Bartimius. Nah, saudaraku, Bartimius ini dia buta, dia tidak dapat melihat, dan dia meminta-minta di pinggir jalan menafkahi hidupnya. Tetapi yang menarik dari cerita ini adalah begini, Bartimius yang buta tadinya tidak dapat melihat, dia kembali dapat melihat. Saudaraku, yang menarik dari hal ini yang saya mau sampaikan adalah begini. Tahukah saudara bahwa gambaran bagi teman-teman kita yang mereka orang buta, atau gambaran bagi orang-orang tunanetra, sebenarnya begini, gambaran yang mereka lihat itu bukan warna hitam. Tahukah saudara bahwa gambaran yang mereka lihat juga bukan warna merah atau bukan warna abu-abu, tetapi gambaran bagi orang buta yang sudah buta dari semenjak mereka lahir, gambaran yang mereka lihat tidak punya gambaran. Sekali lagi saudaraku, bahwa gambaran bagi orang yang buta semenjak dia lahir, gambarannya bukan hitam atau abu-abu, tapi mereka sendiri tidak punya gambaran warna dalam kehidupan mereka. Saudaraku, yang saya mau sampaikan adalah begini, Bartimius dia buta, dia nggak punya gambaran apa-apa untuk kehidupannya, dia nggak punya gambaran apa-apa. Dia tidak tahu gambaran hari esok. Bukankah hari-hari ini terkadang beberapa mungkin dari kita juga terkadang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Bartimius. Mungkin secara fisikal kita bukan orang tunanetra, mungkin secara fisikal kita bukan orang yang buta, tetapi sering sekali mungkin beberapa di antara kita memiliki kebutaan di dalam hubungan rumah tangga kita. Kita memiliki kebutaan di dalam hubungan suami istri, tidak memiliki gambaran untuk hari esok, tidak memiliki gambaran mau dibawa kemana rumah tangga ini. Atau beberapa di antara kita, mungkin kita mengalami kebutaan di dalam ekonomi rumah tangga kita, di dalam ekonomi keluarga kita. Kita tidak tahu, kita tidak punya gambaran hari esok. Hari esok itu tidak ada gambaran. Dan mungkin juga di beberapa di antara kita juga bagi kita yang melayani, kita tidak punya gambaran hari esok. Tetapi kabar baiknya kepada kita hari ini adalah Bartimius yang buta, Bartimius yang tidak memiliki gambaran hari esok di dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Bartimius yang tadinya tidak memiliki gambaran apa-apa tentang hari esok, Bartimius yang tidak memiliki gambaran apa-apa tentang kehidupannya, maka Yesus mencelikkan mata yang buta. Yesus membuat Bartimius yang buta melihat, sehingga Bartimius dia memiliki kehidupan yang baru. Dia memiliki gambaran tentang hidupnya untuk hari esok. Saudaraku, hari ini berapa kita yang mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Bartimius? Kita mengalami rumah tangga yang tidak memiliki gambaran apa-apa untuk hari esok. Kita memiliki pekerjaan ekonomi, kita tidak memiliki gambaran apa-apa untuk hari esok. Kita mungkin bagi kita yang melayani, sepertinya kita nggak punya gambaran hari esok. Ada kabar baiknya bagi kita. Ayo alamilah perjumpaan dengan Yesus sehingga kita memiliki gambaran untuk hari esok. Saudaraku, hal yang pertama yang saya perhatikan dari Bartimius, bagaimana dia dapat melihat ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita membawa kehidupan kita hari-hari ini agar kita mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Bartimius, agar kita memiliki gambaran untuk hari besok.
tentang rumah tangga kita, tentang pelayanan kita, tentang ekonomi kita, tentang bisnis yang kita sedang kerjakan. Yang pertama saudara, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah jangan sembarangan mendengar. Sekali lagi saudaraku, jangan sembarangan mendengar. Jika kita perhatikan, ketika Bartimius berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa banyak orang menegurnya. Sekali lagi saudara, ketika Bartimius mendengar bahwa yang lewat keluar dari Yeriko itu adalah Yesus dari Nazaret, tetapi dia dengan iman memanggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Firman Tuhan mencatat banyak orang menegurnya. Tetapi firman Tuhan juga melanjutkan, tetapi sekalipun banyak orang menegurnya, sekalipun banyak orang di sekelilingnya menegur Bartimius semakin keras berseru, kata firman Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," kata firman Tuhan. Saudaraku, Bartimius tidak ciut hatinya. Bartimius tidak berhenti ketika ada orang yang menegurnya. Saudaraku, yang pertama, dengar sekali lagi, agar kita mengalami mujizat seperti Bartimius, agar hal-hal yang buta dalam kehidupan kita, rumah tangga yang buta tidak tahu tujuan hari esok, pelayanan yang buta tidak tahu arahnya kemana, dan ekonomi, pekerjaan, bisnis yang buta yang tidak punya kejelasan hari esok. Kabar baiknya sekali lagi, ayo alamilah mujizat dengan cara yang pertama, jangan sembarangan mendengar, tetapi dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan mencatatkan di dalam kitab Yosua, janganlah engkau lupa merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat setiap hari, maka itu akan membuat engkau berhasil, kata firman Tuhan. Sekali lagi, di dalam kitab Yosua dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman setiap hari, renungkanlah itu siang dan malam, sehingga itu akan membawa engkau mengalami keberhasilan, kata firman Tuhan. Nah, saudaraku, sekali lagi bagi kita semuanya, yang pertama, jangan sembarangan mendengar, tetapi dengarkanlah firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Amin saudaraku. Yang kedua saudaraku, hari ini bagaimana kita mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Bartimius. Kalau yang pertama kita tahu bahwa kita mulai menjaga telinga kita agar kita tidak sembarangan mendengar hal-hal yang tidak baik dari luar, tetapi justru kita mendengar firman Tuhan. Sebab karena kita tahu bahwa ketika kita dengar firman, maka dari situ timbul iman, dan di mana ada iman, dan di situ ada mujizat terjadi. Yang kedua saudaraku, yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita adalah, mari kita hari-hari ini semakin banyak mendengar firman, semakin banyak kita membaca firman, semakin banyak kita merenungkan firman, sehingga saudara satu saat kita dapat melihat Tuhan yang hidup lewat pembacaan firman yang kita kerjakan. Sekali lagi, sampai kita melihat Tuhan yang hidup bekerja dengan nyata lewat firman-Nya. Jika kita perhatikan di dalam konteks ini, Bartimius dia buta, dia tidak dapat melihat Yesus secara real waktu itu. Tetapi justru Bartimius yang buta ini, dia dapat mengalami Yesus. Begitu banyak orang di sekelilingnya yang boleh melihat Yesus secara fisikal, tetapi hanya ada satu Bartimius waktu itu yang tidak dapat melihat Yesus secara fisikal, tetapi dia dapat melihat kuasa Tuhan, dia dapat merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita lihat, dia dengar itu Yesus dari Nazaret,
Tetapi perhatikan baik-baik, sekalipun telinganya mendengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, tetapi dia mengenal lebih dalam, lebih daripada Yesus orang Nazaret. Dia tahu bahwa itu adalah Yesus, Sang Mesias, Sang Penyelamat bagi mereka. Sehingga dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," kata firman Tuhan. Dari mana dia tahu, saudaraku? Saya percaya Bartimius tidak tiba-tiba mengucapkan Yesus anak Daud, tetapi dia punya pengetahuan, dia punya perenungan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi yang kedua, saudaraku, mari kita semakin giat memperhatikan firman di dalam kehidupan kita. Mari kita semakin giat membaca firman. Mari kita semakin giat merenungkan firman, sehingga satu kali kita dapat melihat Tuhan yang hidup melalui kebenaran firman-Nya. Jadi dua perkara ini menjadi renungan singkat kita hari ini, agar kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita, agar kita mengalami mujizat. Hal-hal yang tadinya tidak punya gambaran untuk masa depan kita, hal-hal yang tadinya tidak punya gambaran masa depan untuk keluarga kita, hubungan suami istri, rumah tangga kita, pekerjaan ekonomi kita, pelayanan kita, tadinya tidak punya gambaran di depan. Tetapi mari alami perjumpaan dengan Yesus dan alami mujizatnya dengan hal yang pertama, mulai jangan sembarangan mendengar, tetapi dengarlah akan firman, sebab iman kita timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Dan yang kedua, semakin giatlah membaca firman, semakin giatlah merenungkan firman, semakin banyaklah dengarkan khotbah, semakin banyaklah perkatakan firman, sehingga satu saat kita akan menemukan kehidupan kita berbeda. Kita akan dapat melihat Tuhan yang hidup melalui kebenaran firman-Nya. Berapa banyak kita hari-hari ini yang mengalami kebutaan dalam hidup kita. Rumah tangga kita buta, hubungan suami istri buta, tidak tahu hari esok harus bagaimana. Secara ekonomi kita buta, tidak punya gambaran untuk hari esok. Pekerjaan bisnis kita tidak tahu hari esok ini bagaimana. Hari ini alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sembarangan mendengar. Dan yang berikutnya, biarlah kita semakin giat membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita semuanya mengalami mujizat, mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.